Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Listrik padam selama 2 hari melumpuhkan jaringan telekomunikasi dan aktivitas warga. Sebuah truk bermuatan kayu terguling di jalan rusak parah. Seorang gadis dicekoki minuman keras dan diperkosa pengelola dan pegawai kafe. Seorang pengelola kafe dan 3 pegawainya ditangkap polisi Polres Tulang Bawang Rabu siang karena memperkosa seorang gadis berusia 18 tahun. Pemerkosaan terjadi di kafe tempat kerja tersangka di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap korban adalah teman dekat tersangka JE. Pengelola kafe dan pemerkosaan telah direncanakan. Awalnya korban dirayu datang ke kafe tersangka yang kemudian dicekoki minuman keras. 4 tersangka kemudian memperkosa korban saat korban dalam kondisi mabuk. Tindak pidana tersebut sudah 4 yang kita amankan. Kemudian keempatnya sudah diamankan di Satreskrim. Untuk TKP rekan-rekan sudah ketahui itu di Jalan Purtano, tapi di 13 itu saja. Terkait kasus Bang? Gimana? Terkait kasusnya? Kasusnya itu tindak kekerasan seksual. Polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di kafe tersebut. Polisi menyita pakaian, bekas minuman keras hingga sofa di kafe tempat kerja tersangka. Resah banget. Itu udah sama lingkungan terlalu resah. Ini tempat apa sih? Seperti diskotik. Di diskotik. Ya. Ini siapa ada kegiatan itu? Dia seminggu 2 kali, malam Kamis sama malam Minggu. Para tersangka kini ditahan di Rutan Mapolres Tulang Bawang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua mantan pamong desa Sinar Luas, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Rabu siang menjalani sidang putusan dalam perkara korupsi dana desa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa Indra Jaya, mantan kepala desa, divonis hukuman 20 tahun penjara, sedangkan mantan sekretaris desa Grim Damsa divonis hukuman 16 bulan penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi dana desa pada tahun 2021 hingga merugikan negara hampir 300 juta rupiah. Dana yang mereka korupsi pada kegiatan proyek pembangunan desa karena sebagian rupanya adalah fiktif. Atas putusan ini, terdakwa menyatakan menerima putusan hakim dan tidak akan melakukan banding. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersama-sama melakukan suatu barang bukti sebagaimana dan pembawahan primer. Berdasarkan dakwaan undang-undang ini dan terdakwa Ahmad Bundan saat ini didapati oleh Pengadilan Pidana Primer. 3. Menyatakan terdakwa Indra Jaya SAG. Korupsi dana desa ini terungkap dari hasil penyelidikan dan audit Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan kini mulai mengembangkan menanam pohon alpukat jenis baru yang diberi nama Sipit Kelawi. Salah satunya Sabana, petani 40 tahun ini mengatakan
bahwa buah alpukat yang dikembangkan itu memiliki kelebihan dibanding jenis lainnya. Antara lain daging buahnya lebih tebal dan rasanya lebih manis. Lalu lebih tahan lama karena kadar airnya lebih sedikit. Penjualan buah alpukat kini hingga ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Alpukat Sepiklawi itu satu, dia punya keunggulan, tahan lama, dia kadar air sedikit, cita rasanya manis, legit, dan dagingnya tebal, kuning dia. Peminatnya seperti apa? Peminatnya sekarang ini kalau untuk mesen alpukat Sepiklawi inden, yang pasti inden. Dia kita jual 25 nggak nawar dari petani. Dari lahan seluas 3 hektar bisa menghasilkan hingga 60 ton buah alpukat dalam sekali panen. Harga alpukat jenis ini harganya stabil Rp20.000 per kilogram. Harga itu lebih mahal dibanding buah alpukat jenis lain yang di kisaran Rp15.000 per kilogram. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kini kami ajak Anda untuk mengenal dan mencicipi pandap, makanan tradisional khas daerah pesisir barat yang berbahan utama daun keladi atau talas. Biasanya getah daun keladi dihindari karena menyebabkan gatal jika terkena kulit. Di tangan suami istri warga desa Penggawa 5, Kecamatan Waikroy ini, daun keladi justru dijadikan makanan pendamping nasi yang nikmat. Daun keladi pun diambil dari kebun dekat rumahnya. Lalu bumbu campuran cabai, bawang, laos, pala, garam, dan lain-lain yang sudah ditumbuk dibungkus dengan daun keladi dan daun pisang. Supaya tidak gatal, warga menambahkan asam kandis di dalam bumbu pandap dan kemudian dikukus hingga 8 jam. Perajin biasanya menjual pandap seharga Rp2.500 per bungkus. Dibuat dari daun keladi, daun yang gatal. Diolah menjadi suatu makanan tradisional untuk pesisir barat. Kalau kita jual sama orang biasa beli untuk makan itu 2.500 per biji. Tapi kalau kita jual dengan pedagang, kita jual dengan harga 2.500 lebih buat dia. Karena pandap ini penikmatnya hanya masyarakat lokal. Jadi di sini tamu ataupun juga rekan-rekan dari luar daerah kita perkenalkan dengan perlahan makanan tersebut untuk menjaga supaya makanan ini tidak punah untuk para para pengrajinnya ataupun juga peminatnya. Resep pembuatan makanan pandap merupakan warisan leluhur pesisir barat yang turun-temurun hingga kini. Di desa Penggawa 5 pesisir barat tercatat ada 4 warga yang masih rutin membuat pandap dan berharap makanan tradisional itu tidak punah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.